Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Teori Pembangunan Ekonomi. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama adalah teori Lewis tentang penawaran buruh tidak terbatas. Salah satu model teoritis pembangunan yang paling terkenal yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural suatu perekonomian subsisten. Dirumuskan oleh W. Arthur Lewis, salah satu ekonom besar dan penerima hadiah Nobel pada pertengahan dekade 1950-an. Model dua sektor Lewis diakui sebagai teori umum yang membahas pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1900. Mengawali teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian industri. Selanjutnya adalah upaya minimum kritis Leigh-Bernstein. Leigh-Bernstein dalam hal ini mengatakan bahwa dalam tahap transisi dari keadaan keterbelakangan ke keadaan yang lebih maju, di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap atau steady economic growth, diperlukan kondisi di mana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar di atas batas minimum krisis tertentu. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dari pelaksanaan upaya minimum kritis adalah skala disekonomis internal dan skala disekonomis eksternal. Rangsangan pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi bersifat upaya distributif. Yang kedua adalah rangsangan positif sum yang menuju pada pengembangan pendapatan nasional. Dengan upaya minimum kritis, maka pendapatan per kapita akan naik dan cenderung menaikkan tabungan dan investasi sehingga terjadi ekspansi agen pertumbuhan. Sumbangan masyarakat terhadap per unit modal naik seiring rasio modal output turun. Berkurangnya keefektifan faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan, penciptaan kondisi lingkungan dan sosial sehingga mobilitas ekonomi dan sosial naik, peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. Yang terakhir adalah terciptanya iklim yang cocok bagi perubahan yang lebih mendatangkan perubahan ekonomi dan sosial khususnya pada lingkungan sehingga menurunnya kesuburan dan laju pertumbuhan penduduk. Poin selanjutnya, perangkat keseimbangan tingkat rendah. Teori ini merupakan hasil pemikiran R. Nelson. Teori ini juga berdasarkan hipotesa Malthus bahwa penduduk suatu negara akan cenderung meningkat apabila pendapatan per kapita naik di atas tingkat biaya penghidupan minimum. Nelson menekankan sejumlah faktor yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan tingkat rendah. Yang pertama, lingkungan sosial dan politik yang menguntungkan negara yang bersangkutan. Kedua, struktur sosial harus diubah dengan memberikan tekanan lebih besar pada penghematan kewirausahaan. Ketiga, langkah-langkah harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan. Keempat, program investasi pemerintah yang menyeluruh. Kelima, pendapatan modal harus dinaikkan dengan dana yang didapat dari luar negeri. Dan yang keenam, teknologi produksi yang memadai. Poin selanjutnya, teori dorongan kuat. Teori Big Publish ini didasarkan pada pemikiran Rosenstein-Rodan. Teori ini menyatakan bahwa cara kerja atau kegiatan investasi sedikit demi sedikit
tidak akan mendorong kegiatan ekonomi secara berhasil pada lintasan pembangunan. Tetapi, suatu jumlah minimum investasi yang besar-besaran merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Adapun kelemahan dari teori dorongan kuat adalah: pertama, teori ini mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Kedua, mengabaikan ekonomis yang terjadi dari investasi yang mengurangi biaya produksi. Ketiga, mengabaikan atau mengurangi perhatian atas investor di sektor pertanian. Keempat, menyebabkan timbulnya tekanan inflasioner dan inflasi. Kelima, menyebabkan timbulnya kesulitan administratif dan institusional. Keenam, kelengkapan administratif dan kelembagaan untuk menunjang investasi besar-besaran dan saling melengkapi seringkali lemah di negara-negara berkembang. Pertumbuhan seimbang dan tak seimbang. 1. Teori pertumbuhan seimbang. Teori ini pertama kali diciptakan oleh Ragnar pada tahun 1960 dan pertama kali dikemukakan oleh Ronstein Rodam pada tahun 1957. Teori ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan langkah yang cepat meratakan pendapatan di daerah yang kurang berkembang daripada daerah yang sudah kaya. Agar supaya negara-negara berkembang dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan yang mereka hadapi, maka perlu dilaksanakan program pembangunan pertumbuhan seimbang, yaitu dalam waktu bersamaan diadakan penanaman modal kepada industri-industri yang saling berkaitan. Dengan cara demikian akan dapat diperluas pasar, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari berbagai industri akan menciptakan permintaan terhadap barang, akan menciptakan pasar bagi industri lain, dan makin banyak industri yang akan dibangun, makin luas pasar akan tercipta. Makin luas pasar dari suatu industri dan memungkinkan untuk menggunakan modal dengan lebih efisien dan intensif. Dengan demikian, pembangunan seimbang akan menjadi perangsang untuk memperluas permintaan terhadap modal dan menciptakan perangsang untuk lebih banyak melakukan penanaman modal. Teori pertumbuhan tak seimbang C.P. Kindleberg, H.W. Singer, dan A. Hirschman. Teori pertumbuhan tak seimbang ini adalah teori yang bertentangan dengan teori pertumbuhan seimbang. Teori ini menyatakan bahwa negara berkembang tidak memiliki sumber daya dan dana yang melebihi untuk investasi kepada sektor-sektor lain. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor industri yang terpilih agar hasilnya cepat berkembang dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun sektor-sektor lain. Pendukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai dengan investasi kepada sektor-sektor terpilih daripada investasi secara serentak kepada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang investasi baru. Hal ini hanya dapat dicapai dengan cara menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja. Meskipun perbedaan dalam pendekatan kedua doktrin tersebut, namun memiliki masalah yang sama, yaitu pertama dengan berhubung dengan peranan negara. Dua, keterbatasan penawaran modal. Diperlukan peranan negara dan menyiapkan ketersediaan modal untuk investasi. Teori dualisme. Teori dualisme pertama kali dikembangkan oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu J.H. Bock.
yang mencermati tentang negara-negara bekas jajahannya, khususnya Indonesia. Teori ini mencerminkan tentang pengaruh sosial budaya terhadap pembangunan negara bekas jajahan tersebut. Menurut J.H. Book, apabila sebuah negara terlalu terpaku kepada sosial budaya yang ada, maka akan mempengaruhi pergerakan stagnasi ekonomi sehingga tidak akan berhasil. Dualisme yang dimaksud Book adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya lokal dengan budaya luar. Teori ini membedakan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan masyarakat luar, atau tentang kebutuhan ekonomis secara ekonomis atau kebutuhan secara sosial. Menurut Book, kebutuhan masyarakat luar atau internasional itu lebih kepada pemenuhan kebutuhan ekonomis secara ekonomis atau sesuai kebutuhan, sedangkan negara-negara bekas jajahannya lebih memenuhi kebutuhan non-ekonomis atau kebutuhan sosial hanya untuk memenuhi gengsi di mata masyarakat sosialnya. Kesimpulan yang mematahkan pendekatan Book adalah bahwa ternyata investasi tersebut merupakan proses reinvestasi dari keuntungan yang didapat dalam usaha tersebut. Jadi secara umum, teori dualisme Book tidak dapat diterima. Kebenarannya berdasarkan teoritis analisis dan bukti empiris, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Joyo Hadikusumo tahun 1994. Materi selanjutnya yaitu teori Myrdal mengenai dampak balik teori pembangunan ekonomi FEI Ranis. Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkular yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung membesar dan dampak sebar semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang. Myrdal mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.